Baik, kita akan coba melakukan simulasi masuk ke dalam sistem watsa.id sebagai seorang administrator. Langkah pertama adalah kita coba akses https://watsa.id, lalu secara otomatis akan muncul halaman login seperti ini. Kita akan coba masukkan kredensialnya. Di sini saya sudah punya kredensial saya tentunya. Kita coba masukkan kredensialnya. Oke, setelah kita berhasil masuk, kita akan diberikan pop-up suite alert berupa notifikasi berhasil dengan message verifikasi data sukses dan Anda dapat berselancar sebagai administrator. Kita klik OK saja. Yang pertama kita akan klik profil kami tentunya. Berikut adalah profil kami. Bisa dilihat nama kami, tempat tanggal lahir, agama, alamat, pendidikan kami, status kami sebagai seorang K2. Selanjutnya adalah kita masuk ke bagian dashboard. Di sini, di bagian dashboard ini terdapat berbagai macam layanan ya tentunya ya. Ada menu tanggal di sini, tanggal, lalu waktu, kita masuk sebagai siapa, di mana. Lalu di sini ada petunjuk bagi admin. Kita akan menggunakan laptop untuk mendapatkan pengalaman menggunakan sistem lebih baik dan memastikan koneksi internet kita aman dan stabil. Selain itu, kita juga dapat memantau seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengajuan pensiun ASN di sistem kita itu sendiri. Nah, kita bisa melihat syarat apa saja yang di bagian pensiun ini. Ada syarat untuk APS seperti ini, bisa kita lihat sendiri. Syarat elektroniknya seperti apa. Lalu ada syarat jika meninggal seperti ini. Lalu normatif seperti ini. Bisa kita lihat di sana. Selanjutnya adalah menu master data. Menu master data, kita coba ke menu satuan kerja. Nah, di bagian menu satuan kerja ini, kita memasukkan data-data dari seluruh satker yang berada di bawah Mabes TNI. Terdapat mungkin ada satker baru, bisa kita masukkan di sini, kode satkernya, nama satkernya apa, nama jabatan pejabatnya apa, misalnya Spers berarti Aspers, dan unit kerjanya itu di bawah apa, di bawah Matra Mabes TNI, atau Matra AD, AL, AU, dan sebagainya. Selain itu juga kita bisa melakukan edit data. Melakukan edit data seperti ini contohnya. Edit data, ini SMIN Panglima TNI, nama pejabatnya Panglima TNI, unit organisasinya ini. Selain itu kita bisa menghapus data juga tentunya, karena sistem ini based on CRUD atau create, read, update, dan delete. Kita bisa delete data melalui tombol ini, tapi kita tidak akan melakukan itu karena kita sudah memasukkannya. Selanjutnya adalah portal informasi. Kita bisa menambahkan informasi di sini, misalnya judul apa, misalnya captionnya hari ini ada pengumuman. Statusnya aktif, tanggal publikasinya bisa kita pilih sebenarnya, tapi kita akan pilih today aja, hari ini. Oke. Jika ada file bisa ditambahkan di sini. Jika mungkin ada file, tapi jika tidak ada dihiraukan saja. Selain itu kita juga bisa menghapus juga tentunya, karena kembali lagi sistem kita berbasis CRUD. Lalu yang kita lakukan berikutnya adalah pengajuan pensiun. Nah, kita bisa masuk ke dalam menu pengajuan satker. Nah, pada menu ini yang bisa kita lakukan adalah melihat satker di bawah Mabes TNI itu sudah mengajukan siapa saja nih
dan nama personel yang diajukan itu siapa saja. Nanti semuanya akan masuk ke dalam sini. Kita bisa melihat dokumennya. Ini ada misalnya DPCP sekian ini. Kita bisa mempreviewnya. Ini hasilnya, hasil previewnya. Dan tentunya kita bisa download atau bisa kita print. NPWP-nya bisa terlihat semua di sini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan execution atau eksekusi nih. Jika datanya sudah lengkap, data PDF tadi sudah lengkap, kita eksekusi di sini. Statusnya bagaimana? Mau kita terima atau kita kembalikan? Kalau kita kembalikan, alasannya apa? Lalu jika kita terima, langsung saja. Baik, setelah kita cek di sana, kita bisa melihat di bagian monitoring pengajuan. Di bagian monitoring pengajuan ini data yang sudah kita terima tadi. Kita bisa lihat datanya apa saja, siapa saja, lalu progresnya sudah sampai mana. Progresnya misal Spers TNI menghimpun dan meneruskan ke BKN, artinya Spers TNI masih menghimpun dan belum diteruskan ke BKN atau sedang diteruskan ke BKN. Sini kita bisa melihat lagi nih untuk memastikan dokumennya apa-apa saja. Dan di bagian list ini kita bisa melakukan eksekusi NIP ini, NIP yang diajukan ini progresnya sudah sampai mana. Ini progresnya. Apakah masih Spers TNI menghimpun dan meneruskan ke BKN, atau misalnya pertek dari BKN sudah turun, atau proses Kepang 5, atau bahkan prosesnya sudah selesai, kita bisa mengaturnya di sini. Dan ini nanti akan tampil di halaman admin Satker. Nah, selain itu kita bisa juga untuk mendownload Excel-nya. Kita coba download Excel-nya. Nah, kita sudah mendapati Excel-nya. Di sini ada jenis pensiunnya apa, NIP-nya, pangkatnya, golongannya, nama lengkapnya, tanggal lahir, TMT dia pensiun, jabatan terakhir, satkernya dari mana, serta tanggal melakukan submit atau input usulannya. Berikutnya adalah riwayat pengajuan. Setelah data tersebut kita proses selesai di sini, data yang sudah kita proses itu akan muncul di riwayat pengajuan dan dengan status progres selesai. Ini sudah ada beberapa contoh ya di sini. Kita bisa melihat dokumen detailnya lagi nih. Ini status usulannya, dia udah sampai mana dan ternyata dia sudah selesai. Sini pertek BKN-nya pun udah bisa di-download. Karena status usulannya sudah selesai. Perteknya bisa di-download, cap pensiunnya bisa di-download. Tinggal kita download saja. Lalu jika ada perbaikan data pasca cap pensiunnya atau perteknya terbit, kita bisa melakukan perbaikan data atau usul perbaikan data lewat sini. Usul perbaikan data. Jadi admin-admin Satker nanti akan masuk lewat sini. Dia akan mengakses dari akun mereka tentunya, dan kita bisa monitoring dan memantau di daftar usulan ini. Setelah kita lakukan perbaikan, kita input kembali, maka di bagian perbaikan selesai ini akan muncul hasilnya dengan rinciannya seperti ini. NIP salah 1977, harusnya 1978. Nah, kita bisa lihat dokumen terbarunya. Nah, ternyata ini dokumen terbarunya. Dan ini bukti kesalahannya, harusnya ini bukti kesalahannya. Bukti
bagian mana yang salah. Berikut dengan penjelasan dari rincian kesalahannya seperti apa. Lalu ada menu akun. Akun ini adalah seperti yang saya bilang tadi, masing-masing satker memiliki akunnya masing-masing dan tentunya kami sebagai satker inti atau pemain utamanya lah seperti itu. Baik, saya rasa itu. Terima kasih.